Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian decision tree learning, di mana bagian itu dibagi menjadi 3 bagian. Decision tree, kemudian jaringan saraf turuan, dan terakhir menggunakan algoritma genetika, di mana masing-masing dari materi tersebut akan menggunakan studi kasus dan juga diberikan tambahan tugas untuk lebih memahami materi kuliahnya. Decision tree atau yang dikenal dengan pohon keputusan. Ini merupakan metode yang berusaha menemukan fungsi-fungsi pendekatan yang bernilai diskrit. Jadi nilai-nilai yang dilakukan di dalam algoritma decision tree ini menggunakan nilai yang diskrit. Biasanya banyak digunakan dalam data mining untuk klasifikasi. Terdiri dari 2 fase, learning atau pembelajaran dan pengujian. Jenis metodenya ada ID tree yang akan dijelaskan di metode selanjutnya, asistan dan C45. Iteratif di Cotomizer version 3. Di sini sebagai contoh ada 11 pelamar, IPK bernilai yang bagus ada 4, cukup ada 4, kurang ada 3 orang. Di sini yang diterima sebanyak 8 orang dan yang tidak diterima ada 3 orang. Di pelamar 4, pelamar 8, dan pelamar 10. Total kemungkinan sama dengan 18, bagaimana jika diketahui 30 atribut 3 nilai berbeda, maka ada 3 pangkat 30 kemungkinan. Ini bagiannya. Konsep daripada DT learning ini atau decision tree learning ini adalah data akan dikelompokkan dalam representasi graph atau tree. Klasifikasinya ada tree-nya. Untuk itu yang perlu pertama kali dilakukan adalah variabel, kriteria, atribut apa yang menjadi root dari tree tersebut. Sehingga perlu menghitung entropi dan information gain-nya. Di mana nilai entropi itu adalah nilai penjumlahan dari min PI log 2 PI. Adalah suatu parameter untuk pengukuran tingkat keberagaman heterogenitas dari kumpulan data. Semakin heterogen, nilai entropi semakin besar. Jumlah nilai yang ada pada atribut target, jumlah kelas klasifikasi, jumlah proporsi sampel peluang untuk kelas I. Informasi gain adalah ukuran efektivitas suatu atribut dalam klasifikasi data. Gain SA sama dengan entropi S dikurangi SP per S entropi SP. A di mana A itu atribut, V itu nilai yang mungkin untuk atribut A. Values A adalah himpunan nilai yang mungkin untuk atribut A. SV jumlah sampel untuk nilai V. S jumlah seluruh sampel datanya. Entropi SP adalah entropi untuk sampel yang memiliki nilai V. Jadi setelah dihitung nilai entropinya, dihitung nilai gainnya. Contoh yang tadi, nilai P1 sampai pelamar 1 sampai pelamar 11 yang diterima, ini yang IPK-nya bagus ada 3 orang, 1 orang tidak diterima. Kemudian yang IPK-nya cukup ada yang 3 diterima, 1 tidak diterima. Yang kurang sama juga ada 3, 2 diterima, 1 tidak diterima. Akan tetapi jika wawancaranya di sini baik-baik diterima, baik-baik diterima, buruk-buruk ya tidak, tergantung di sini IPK-nya, psikologinya sedang atau rendah. Kalau rendah pasti tidak diterima. Yang di sini juga sama, wawancara baik diterima, rendah baik diterima. Sehingga jumlah dilihat dari tadi sebelumnya, jumlah kelas target yang terima 2, ya dan tidak, ada ya dan tidak. Yang paling kanan kolomnya, jumlah kelas 1 ada 8, P1 sebutnya, kemudian jumlah sampel untuk kelas 2 tidak, ada P2 ada 3. Sehingga entropinya sama dengan min log per 11 log 2 8 per 11 dikurangi 3 per 11 log 2 3 per 11, sehingga nilainya 0,8454.
Silakan digunakan kalkulator untuk membuktikannya. Kemudian kita tinjau kolom IPK. Tadi yang ditinjau entropi secara keseluruhan, kita tinjau nilai IPK-nya 8 plus 3 minus 1-nya 8 diterima, 3 diterima dari sampel 11 orang. Yang bagus itu ada 3, yang ada 4 gitu ya. 3 diterima, 1 ditolak, tidak diterima. Kemudian cukup 3 diterima, 1 tidak diterima, dan 4 sampelnya. Kurang 2 positif diterima, 1 negatif atau tidak diterima. Nilai entropi S bagus, S cukup, S kurang, dan infogen untuk IPK adalah 8 per 11. Blok 2, 8 per 11, 3 per 11 yang tadi. Sekarang yang S bagus ini 3, yang ini, per 4, blok 2, 3 per 4, dikurangi yang tidak diterima, seperempat, blok seperempat. Hasilnya ini. Sama juga dengan yang cukup, nilainya sama. Entropi yang S kurang, nilainya 0,9. Kemudian di sini GS IPK-nya untuk atribut IPK, entropi dikurangi nilai ini, sehingga didapatkan 0,0049. Ini kita terapkan di dalam algoritma ID3, merupakan algoritma decision tree learning yang paling dasar. Dapat diimplementasikan dengan fungsi rekursif, artinya fungsinya itu berulang. Caranya buat simple root yang paling atas, if semua sampel adalah kelas I, maka return point satu simple root dengan label I. If kumpulan atribut sama dengan 0, return point satu simple root dengan label nilai atribut target yang paling sering muncul. Contoh informasi gen tiap atribut A adalah information gen terbesar, jadikan A sebagai root. Dicari bahwa mencari information gen terbesar. For P, setiap nilai pada atribut A, tambahkan cabang untuk nilai P. Buat suatu variabel, misalnya sampel, sebagai himpunan bagian dari kumpulan sampel yang berarti pada atribut A. If sampel kosong, maka tambahkan simpul daun dengan label sama dengan nilai atribut yang paling sering muncul. S di bawah cabang ditambahkan subtree dengan memanggil fungsi ID3 sampel atribut means A, rekursif, selesai. Kemudian return root. Implementasi ID3 contoh 1. Rekursif level 0, iterasi pertama. Panggil fungsi ID3, kumpulan sampel tadi 8 yang diterima dan 3 ditolak. Atribut targetnya diterima, kumpulan atributnya IPK, psikologi, dan wawancara. Intermediasi untuk semua atribut IPK, psikologi, wawancara. Gen untuk IPK 0,049, psikologi 0,2668. Gen untuk wawancara ini yang paling besar 0,4040. Sehingga didapatkan gen wawancara sebagai rootnya, karena dia kumpulan sampelnya 6 plus positif, 0 negatif. Atribut target diterima, kumpulan atribut IPK dan psikologi. Selanjutnya, rekursif level 1 adalah panggil fungsi kumpulan sampel 6 plus 0 yang tadi. Dihitung tadi sebelumnya bahwa nilai wawancara itu yang paling besar diterima. Karena semua sampel pada sampel baik termasuk dalam kelas ya, maka fungsi ini akan berhenti dan mengembalikan satu simple root dengan label ya. Selanjutnya proses akan kembali ke rekursi level 0 iterasi kedua, dihasilkan pohon wawancara baik ya. Seperti ini. Kalau buruk baru cabangnya di sini masuk ke target sebelumnya yang dicari yang paling besar, psikologi. GNS ini menunjukkan heterogenitas juga. Kalau 0,4, kemudian 0,2 menjadi psikologi, kita masuk ke atribut kedua, psikologi. Dan terakhir ketiga menggunakan IPK. Wawancara baik atau buruk, cuma ada 2 kategori untuk wawancara. Baik ya. Kemudian panggil ID3 kumpulan sampel buruk 2 plus 3 min atribut target diterima. Kumpulan atribut IPK
kemudian psikologi. Itu informasikan untuk IPK dan psikologi. IPK yang sampel buruk ada 2 tambah 3, sampel totalnya sama dengan 5. Sampel bagus 2, kemudian sampel cukup 2, sampel kurang ini 1. Ini setelah diambil yang wawancaranya. Kemudian di sini yang sampelnya hanya tidak semuanya yang diambil, hanya 1 plus minus bagus atau plus minus cukup dan lain sebagainya. Di sini dari sebelumnya yang wawancaranya baik itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 5 lagi yang akan diseleksi. Jadi S total setelah yang wawancaranya baik langsung dinyatakan diterima. Sedangkan yang buruk wawancaranya tidak diterima. Yang buruk ini diseleksi lagi, dia cari akar pohonnya sampai ketemu kita membentuk pohon yang sebenarnya. Balik lagi ke masalahnya. Nah ini baik. Dari sini terseleksi yang baik itu 6 orang. Tinggal dicari 5-nya. Sehingga di sini muncul total dari sini. Bagaimana kita memisahkan 2 yang diterima dengan 3 yang tidak diterima. Ini sampel IPK cukup bagus, cukup kurang. Untuk yang bagus 1 diterima, 1 tidak, cukup 1 terima, 1 tidak. Kalau yang kurang ini tidak diterima. Sehingga gen S IPK-nya 0,171. Psikologi tinggi, ini psikologi nilainya tinggi itu tidak ada, antara lebih sama dengan 0. Kemudian yang sedang, ini 2 plus 1 min sedang, ini sama dengan 3, di mana entropi S sedang itu 0,9. S rendah 0,2, ininya 0 juga. 2-nya ditolak. Psikologinya rendah, dia akan ditolak. Ininya 0,42 nilainya. Sehingga yang taruh di atas dulu itu psikologi. Tinggi itu tidak ada, jadinya diisi tidak. Psikologinya sedang dan psikologinya rendah. Karena dilihat dari nilai sebelumnya, nilai gain S entropinya sendiri. Ini nilai entropinya telah dihitung, ya ini seperti tadi dihitungnya, sehingga didapatkan nilai 0,171 dan 0,42. Psikologinya dulu dihitung, kalau yang psikologinya yang tinggi, nilai psikologinya itu tidak ada, sini maka dikatakan sebagai tidak. Asumsikan psikologinya sedang itu diterima, yang buruk kurang itu tidak. Dari yang sedang ini dipilih mana yang IPK-nya bagus, cukup, dan kurang. Ini untuk mencari 5 orang sisanya. Dari sini mengambil 6 orang, di sini mengambil sampai 5 orang. Sisanya diambil di sini. Yang psikologinya sedang, kemudian IPK-nya bagus dan cukup. Notasi first logic sama dengan wawancara baik. Di sini iterasi terakhir ini membentuk bahwa wawancara baik itu diterima atau wawancara buruk di sini. Kemudian psikologinya sedang, IPK-nya bagus atau juga IPK-nya cukup. Wawancara buruk, psikologinya sedang, IPK-nya bagus, IPK-nya cukup, diterima ya. Nah ini dibikin algoritma dari iterasi terakhirnya seperti ini. Cukup dulu dari bagian ini, selanjutnya akan dilanjutkan dengan bagian kedua.